Renungan Hari Kamis 25 November 2021. Tinggalkan Yerusalem yang lama dan bangunlah Yerusalem baru berdasarkan semangat Kristus. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 6 ayat 12-28 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20-28. Saudara-saudariku terkasih, sabda Yesus dalam pekan terakhir tahun B bernada ancaman dan kehancuran terhadap keindahan bait Allah Yerusalem dan kota Yerusalem sendiri. Nada pewartaan Yesus sangat mencemaskan dan menakutkan. Apakah Allah tidak sabar lagi melihat ulah sikap dan perilaku orang-orang Yerusalem? Apakah Allah ingin membangun Yerusalem yang baru? Kisah Injil hari ini, Santo Lukas menampilkan sabda Yesus yang bernubuat tentang kehancuran kota Yerusalem. Yerusalem yang menjadi pusat tempat kudus, tempat yang suci, tempat berkumpul semua umat Yahudi, akan dihancurkan dan ditempati oleh orang-orang asing, bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia secara tegas mengingatkan para muridnya bahwa ketika kamu melihat tanda-tanda Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memberikan pengawasan kepada para muridnya agar meninggalkan Yerusalem yang baru, yang penuh kejayaan, tetapi di dalamnya banyak kepalsuan dan kedurhakaan, penindasan dan kejahatan, kebencian dan ketidaktaatan akan dihancurkan dan memulai hidup yang baru. Hidup dalam Yerusalem yang baru. Yerusalem yang diciptakan oleh Yesus Kristus, yakni hidup dalam suasana kasih dan damai. Yesus menjanjikan kedatangan Yerusalem baru, yakni dirinya sendiri yang membawa keselamatan. Yerusalem lama akan hancur dan identitas mereka akan hilang dan diganti dengan identitas baru, meterai baru dari Yesus Kristus. Di dalam Yerusalem yang baru akan terhimpun semua orang dari berbagai suku dan bahasa, dan siap menerima dan mengalami tawaran belas kasihan dari Allah sendiri. Hal ini ditegaskan Yesus dalam bagian akhir sabdanya hari ini. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudariku terkasih, kita yang hidup di zaman Yerusalem yang baru, mesti pola hidup dan iman kita jauh lebih baik dari orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Kita harus lebih mengutamakan hukum kasih di atas hukum yang lain. Kita harus lebih rajin membaca dan menghayati sabda Allah. Kita harus lebih rindu untuk bertemu dengan Yesus dalam perayaan Ekaristi. Namun bila kita masuk ke dalam diri kita dan sesama yang beriman, rasa-rasanya kita butuh kehancuran agar tercipta Yerusalem baru.
Kuncinya kembali kepada diri kita sendiri. Pernyataan komitmen kita untuk bertobat. Peringatan Yesus bagi kita hari ini tidak lain adalah penyadaran akan pentingnya sikap tobat bagi kita. Dengan bertobat, kita akan menciptakan satu dunia baru dalam kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Dan Tuhan menjadi satu-satunya pusat dan tujuan keselamatan dan hidup kita. Semoga